Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku up lagi ya video di Prita HW. Jadi kali ini aku bakal bahas buku pendidik rumahan. Nah, buku ini langka ya, termasuknya buku indie. Jadi ini salah satu recommended Islamic parenting book yang sempet aku kontenin di IG ya @PritaHW buat yang nyimak. Yang belum follow bisa follow langsung. Nah, di sini pendidik rumahan ini aku mau spill dulu diterbitkan oleh siapa dan juga penulisnya siapa. Jadi ini diterbitkan oleh TCA ya. Nah, di sini TCA itu adalah ini ya kayak lembaga kreativitas gitu ya yang banyak membantu orang-orang untuk kayak semacam guru, keluarga dan masyarakat ya untuk bisa mengembangkan kreativitasnya dan menjadi menemukan kekuatan diri mereka sendiri. Itu ada di Bogor. Nah, ada websitenya www.true.co.id. Jadi udah keliling mendampingi guru-guru juga di seluruh Indonesia. Cuman hebatnya, meskipun mendampingi guru-guru di sekolah, tapi tetap mereka tekankan di sini penulisnya ya, yaitu Mustain dan Ical itu tegaskan bahwa pendidik utama itu tetap adalah orang tua di rumah kayak gitu. Ini sejalan ya dengan Islam, terutama kalau misalkan buat ibu-ibu itu adalah pendidik utama buat anak-anaknya dan butuh kerjasama dari ayah juga pastinya. Ini relate banget loh teman-teman dengan hebohnya LGBT ya yang kembali ngasih paparan lah ke anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang tua punya kewajiban buat gimana membuat rumah itu asik gitu sehingga mereka tuh nggak kepikiran, ataupun kalau misal tahu insight dari luar itu akan cerita ke orang yang ternyaman itu adalah di rumah dengan para orang tua. Dan enaknya lagi buku pendidik rumahan ini bagusnya itu nggak hanya untuk anak balita ya. Jadi notice ya, bukan cuman untuk kayak homeschooling yang anaknya masih balita, let's say kayak anakku umur 4 tahun dan 2 tahun, tapi juga bisa buat yang after school, juga bisa buat yang usianya misalkan udah tamyiz, prabalik, dan juga bahkan yang remaja ya. Kita bisa sesuaikan kegiatannya. Nah, yang seperti yang aku spill ya, ada 3 bagian utama di sini. Jadi dibagi 3. Yang pertama bab 1 itu santai, bab 2 itu rangkai, dan bab 3 itu gapai. Nah, apa sih itu? Nah, santai itu dimana buku ini nggak mengajari untuk motivasi kita secara kayak hard gitu ya, maksudnya kayak hard selling banget, harus kayak gini, harus gini-gini, enggak, tapi lebih ngajak kita berpikir bahwa esensi pendidikan tuh apa sih, pendidik rumahan itu apa sih, kayak gitu ya. Dan di sini ada banyak ya quote-quote-nya. Jadi kayak gini, di sini tuh bukunya lebih satu tone warna Tosca di sini sama hitam. Terus banyak kayak quote-quote, misalkan nih di bagian 1 santai itu yang ditekankan adalah Anda tokohnya, beranilah, temukan jalan Anda, si unik tidak bersaing, dan biasakan berniat. Nah, ini adalah headline-nya yang mesti kita garis bawahi. Nah, jadi di sini kita tuh dituntut buat sebagai pendidik ya di rumah juga kita tuh tokoh parenting loh buat anak-anak kita sendiri juga gitu. Jadi ayo menemani dan menemukan potensi gitu kan yang dimiliki. Buku pasti highlight stabilo itu artinya hal-hal penting ya. Nah, ini salah satunya adalah menurut Syekh Ragib Al-Isfahani, seorang muslim ilmuwan besar abad ke-11 Masehi. Beliau bilang pendidikan adalah usaha untuk menjadi sebab berkembangnya sesuatu secara bertahap untuk mencapai fitrah penciptaannya atau jalan keunikannya. Nah, jadi di sini juga dibilang mereka yang sadar dan bisa menemukan keunikan dirinya akan beroleh waktu yang berkah untuk berkarya, saling memuliakan dan saling membahagiakan. Mereka sudah selesai dengan dirinya. Nah, ini penting banget ya. Meskipun bahasanya memang terkesannya kayak jadul gitu ya, terlalu kayak Melayu atau orang dulu banget. Mungkin kalau belum biasa itu akan kayak apa sih maksudnya, tapi bagi kita kalau baca pelan-pelan santai, biasakan berniat tuh maksudnya kita tulis, kalau bisa tuh tulis di buku ya, karena niat itu kan menentukan ya, innamal a'malu binniyati kalau dalam Islam. Jadi semua amal akan mendapatkan apa yang diniatkan, kan begitu ya sabda Rasulullah SAW. Nah, jadi niat yang baik itu menghasilkan output yang baik juga gitu. Oke, yang kedua adalah rangkai. Nah, rangkai di sini adalah berkegiatan adalah kunci, giat, kuat, cepat, tepat. Di sini ya yang di highlight di awal babnya. Perancang pengalaman, design thinking, riset sederhana bikin bahagia,
tamasya dari balik mata anak, terus ayah bunda berani gores kata, yang terdekat yang termudah, arena bermainnya ide, stop merencana, yuk mengisi modul. Jadi di sini tuh padat ya, padat banget. Di sini di pertama banyak yang menarik, di sini ada banyak bagan-bagan seperti ini ya. Nah contohnya ya kecakapan. Ini ada semacam lingkung ya, kalau ini disebutin lingkung hidup. Berkegiatan adalah kunci. Jadi gimana orang bisa exciting ya, seseorang bisa exciting dari anak-anak sampai dewasa, itu kuncinya adalah belajarnya tuh by practice kayak gitu. Nah di sini ada salah satu yang dirujuk itu adalah Prof. Dr. Yus Rusiana. Menurut beliau, tanda manusia itu hidup dan bergerak gitu ya. Tanda manusia hidup itu bergerak dan berkegiatan gitu. Bergerak dan menggerakkan 4 anugerah dasar yang ada pada manusia, yaitu apa? Kecakapan berbahasa, mengindra, rohani, dan jasmani. Nah ini dinukil ya. Cakapan berbahasa itu apa? Kayak berbicara, menyimak, menulis, membaca. Mengindra itu apa? Ya ini ya, alat indra kita: melihat, mendengar, membaui, mengecap, merasa dengan syaraf kulit ya, meraba ya. Lalu rohani, berpikir, merasa dengan hati, berimajinasi, berkehendak, mengingat. Lalu jasmaninya apa? Menggerakkan anggota tubuh, menggerakkan organ, dan seterusnya. Nah di sini lingkungnya itu kecakapannya. Lingkungnya itu adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, yang kita bisa manfaatkan let's say sebagai laboratorium gitu ya. Laboratorium yang hidup, yang nyata gitu. Nah ada alam fisik, tanah, air, udara, cahaya, temperatur, dan sebagainya ya. Alam hayati kayak tumbuhan, binatang, masyarakat, individu maupun kelompok. Ada juga budaya seperti pencaharian, iptek, organisasi sosial, pengetahuan, kesenian, bahasa, banyak ya, dan kehidupan beragama. Nah di sini giat kuat cepat tepat itu maksudnya adalah giatkan rohani, kuatkan jasmani, cepat mengindra, tepat berbahasa. Masya Allah. Jadi modal kecakapan ini penting banget. Nah di sini juga aku highlight ya. Pengetahuan seharusnya menjadi bumbu asik agar anak penasaran dan mau terus mengasah kecakapannya melalui aneka kegiatan, bukan dicekoki dan dihafalkan. Bahkan bisa jadi Ananda menemukan pengetahuan baru dari hasil ia melakukan kegiatan, sehingga kelak ia tidak akan memisahkan teori dan praktek. Baginya pengalaman terbaik itu membantu tumbuhnya kesempurnaan adabnya terhadap ilmu. Wah, bagi aku buku ini kayak jadi inspirasi ya, karena ruh belajar di learning center yang aku dirikan di The Jana Institute itu adalah appreciative learning atau pembelajaran yang mengapresiasi bahwa setiap potensi setiap orang tuh unik gitu. Nah ini tuh ruh banget gitu yang menjadi dasar vibrant learning ya namanya. Nah metodenya apresiatif salah satunya. Nah terus merancang pengalaman tuh harus yang seperti apa? Apakah orang tua itu harus kreatif? Yang penting di sini digarisbawahi spiritnya adalah pendidik rumahan tuh saling memuliakan, saling membahagiakan, harus terus menggebu di dalam diri kita masing-masing. Jadi nggak terpaksa gitu ya, emang tahu visi misi kita dalam mendidik itu seperti apa.